Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa usalli wa usallimu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum bitaqwallah la'allakum turhamun. Usikum bitaqwallahi la'allakum tuflihun. Amma ba'd. Saudara-saudaraku jamaah salat Jumu'ah Masjid Sabilis Salam yang semoga selalu dalam rahmat Allah, kami mengajak saudara-saudara untuk bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Dan jangan ada di antara kita yang mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dalam khutbah kami ini kami akan menjelaskan bagaimana kita menghadapi sakit. Karena di mana-mana kita mendengar ada yang sakit, khususnya beberapa bulan ini. Ya tentunya 3 tahun lebih ini. Saudaraku, yang pertama ketika kita mendengar kata sakit, itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dengan dalil yang maknanya umum, yang populer, yang sering saudara-saudara dengar mungkin sampai hafal. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan kami akan menguji kalian, kata Allah. Allah mengagungkan dirinya dengan kami. Saya ulangi, dan kami akan menguji kalian dengan sedikit, dengan sebagian dari rasa takut, rasa lapar, dan kekurangan jiwa, harta serta buah-buahan. Dan beri kabar gembira dengan balasan pahala dan ampunan serta surga kepada orang-orang yang sabar, yaitu yang apabila, yang ketika, yang pada saat, yang manakala, ini penting nanti jadi pokok pikiran, mereka ditimpa musibah, mereka mengatakan sungguhnya kita ini memang milik Allah, sungguhnya kita akan kembali kepadanya. Kalau pakai hadis Bukhari Muslim ditambah dengan Allah ma'jurni fi musibati wa khlufli khairan minha. Ya Allah, beri pahala aku dalam musibahku ini dan beri ganti dengan yang lebih baik dari musibahku ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, ma yazalul bala'u bil mu'mini fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqallaha wa ma'alaihi khati'ah. Rawahu Tirmidzi. Terus-terusan bala, ujian, bala itu ujian, menimpa orang beriman, laki-laki dan perempuan, bil mu'mini wal mu'minati, laki dan perempuan, apakah pada dirinya atau anaknya
atau hartanya sampai dia bertemu dengan Allah, nggak punya dosa. Banyak dalil-dalil lain yang jika kita cuma fokus pada ujian, cukuplah khutbahnya berjudul ujian. Tapi saya tidak fokus di situ. Yang harus kita ingat ketika kita kena musibah, khususnya sakit, apa saja, demam, kita harus menyadari ini ujian. Dan pada saat kita kena ujian ini, tadi saya bilang iza, apabila, pada saat manakala di waktu itu, jangan sampai ada menjauh beberapa detik saat ditimpa musibah kita mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairam minha. Nggak ada yang lain. Sakit, tak, sakit kepala berhari-hari. Permulaan sakit kepala, tak, sakit perut, sakit hati juga ya. Sakit, langsung kita berpikir inna lillah. Saya bukan menafikan berobat. Kalau berobat nggak usah diajari. Itu dari sisi psikologi, naluri mempertahankan diri kita akan mencari apa yang enak. Itu pasti, nggak saya ajari itu, nggak perlu pakai dalil panjang-panjang. Tapi saya kenapa memilih khutbah, judul khutbah ini? Karena kita sibuk dengan ikhtiar. Dikira ikhtiar cuma sabab yang sifatnya empirik, nyata, bisa diindra. Dikira cuma itu. Padahal ketika kita mengucapkan tadi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, apalagi di tengahnya Allahumma ajurni fi musibati, ya Allah beri aku pahala dalam musibahku, beri ganti dengan yang lebih baik, itu Allah akan memberi yang kita minta, khususnya mengeluarkan kita dari musibah, khususnya sakit. Jadi sabar itu jalan keluar. Karena Allah berfirman wasta'inu bis-sabri was-shalah. Sudah sering saudara-saudara dengerin nih, tapi nggak apa-apa saya ingatkan, kerja aja pakai briefing. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolong. Mintalah kepada Allah pertolongan dengan cara sabar dan sholat. Kalau pakai ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin, pakai yang ini, sungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Bersama itu untuk mengabul apa yang dia minta, apa yang dia harapkan, pertolongan, dukungan. Fa innan nasra ma'as sabri, kata Nabi. Sungguhnya pertolongan itu bersama dengan kesabaran. Jadi pas kita kena suatu masalah, kita bilang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allah ma'jurni fi musibati wa akhlif li khairam minha. Itu solusi. Kita bayangin solusi yang sifatnya teknis, dikira itu bukan solusi. Makanya ketika kita kena musibah apapun, umpama kita melebar, khususnya sakit, kita tambah nggak sabar. Kenapa? Oh, yang kita ingat teknis-teknis. Bisa jadi kita malah dikasih musibah yang lebih besar. Tentunya kita tidak berharap. Karena Allah sedang, saya diem, banyak yang mau saya ucapkan, sedang ingin menghapus kesalahan kita. Sedang ingin la'allahum yarji'un, agar mereka kembali. Wa balawnahum bil hasanati was sayyiati la'allahum yarji'un. Dan kami uji mereka dengan kesenangan dan kesusahan, sakit juga, agar mereka kembali balik. Jadi yang Allah mau kita balik ke Allah. Satu tafsir balik artinya yarji'un, ya tubun, taubat. Nanti saya masukkan itu terakhir. Yang Allah mau kita ke Dia yang ngasih penyakit, yang ngasih musibah, yang menguji kita. Yang Dia mau itu, dan itu solusi. Cuma kita bilang sabar itu bukan solusi. Nggak pernah kita bilang. Padahal Allah yang berfirman, jadikan sabar dan sholat sebagai
penolong, didengar terus. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat, didengar terus, yakini ini. Tapi kita gitulah, karena terbiasa pakai ini otak, maunya empirik, hissi, bisa diindra, cepat lagi. Nah, kalau udah cepat tergesa-gesa nggak sabar tuh, karena di antara arti sabar itu nggak tergesa-gesa. Kita harus minta pahala, bukan menafikan ikhtiar, enggak. Baik, langsung biar singkat. Tadi kita minta pahala kan? Juga ada di situ ampunan sampai dia bertemu Allah nggak punya dosa. Idza aradallahu bi 'abdihil khaira ajjala lahul 'uqubah. Jika Allah menghendaki kebaikan pada seorang hamba, Allah takjil, ajjala yu'ajjilu takjil. Takjil itu disegerakan, buka puasa disegerakan, takjil namanya. Musibah pun ada takjilnya. Ternyata takjilul uqubah adalah iradatul khair. Disegerakannya hukuman di dunia itu kehendak Allah yang baik. Karena tekstualnya apabila Allah menghendaki kebaikan pada seorang hamba, dia akan menyegerakan hukumannya di dunia. Wa idza aradallahu bi 'abdihi syarra amsaka anhu bi dzanbihi hatta yuwafiya bihi yaumil qiyamah. Jika Allah menghendaki keburukan pada diri seorang hamba, dia tahan. Amsaka yumsiku, imsak itu tahan, ditahan oleh Allah. Amsaka anhu darinya, bizambihi karena dosanya itu hukuman di dunia, sampai dia sempurnakan di hari kiamat nanti. Jadi kalau ada kita banyak maksiatnya nggak pernah kena musibah, oh lebih parah itu, jangan GR. Sampai ada yang nanya ke ustadz, ke saya gitu aja lah. Ustadz mana pula lagi ditanya nanti. Ada yang nanya, ustadz saya ngeri nih, kenapa? Lah orang kena musibah, saya enggak. Bukan saya minta, cuma saya kepikiran apakah aku sedang diistidraj. Memang istidraj adalah apabila kalian lihat orang dapat nikmat tapi dia enggak taat, ketahuilah itu istidraj, kata Nabi. Jadi kalau Allah menghendaki kebaikan, Allah segerakan itu. Jadi ada pengesaan kepada Allah. Sekali lagi, saya bukan menafikan ikhtiar, itu juga ikhtiar. Yang berikutnya, kita ingat Allah, ingat dosa. Jadi kalau kita ada musibah, ingat dosa. Ada tabi'in, namanya Ibnu Sirin. Tabi'in itu setelah zaman sahabat. Populer lah, oh ini tabi'in besar nih. Dia bilang, aku digundahkan oleh lilitan hutang. Ternyata kudapati lilitan hutang itu karena dosa 40 tahun yang lalu. Lek coro Aremani, ngapunten nggih, kula Aremaan mawon. Nandure 40 tahun kepungkur, cukule saiki. Orang soleh sekali bertabiin, ada masalah dia cari, aduh kapan nanamnya nih, bahasa saya, kapan nanamnya kok bisa tumbuh sekarang gini nih, kapan nanamnya kok berbuah, buah duri, ya kok durian enak dalamnya, kapan nanamnya? 40 tahun yang lalu. Dosa itu diistighfari. Ada contoh dalam Al-Quran, masa pakai tabi'in? Ada, buka surah Al-Qalam ayat 17-33, pasti ada yang tahu kisahnya. Saya cepatkan ya, insya Allah bisa dengar lah. Itu sebuah keluarga, kata Kala Al-Jalain, bapaknya dulu orang dermawan. Setelah bapaknya nggak ada, anak-anaknya ini mau panen, berniat nggak ngasih orang miskin, rundingan lah mereka di malam hari. Akhirnya rundingan yang kesimpulannya nggak ngasih orang miskin, tapi panennya jangan sampai terbit matahari, nanti ketahuan. Akhirnya pas mereka tidur, pertanian mereka Allah lululantakkan, Allah turunkan malapetaka sehingga fa'asbahat kassarim, jadilah pertanian mereka seperti terbakar hitam. Ketika mereka sampai, udah saya edit ini, sampai di pertaniannya, waduh kita ini nyasar. Yang satu bilang bukan nyasar, kita mah ini diharamkan panen nih, loh kan? Ini anak yang diajari gini, ini pasti anak yang punya pengesaan di sini.
bal nahnu mahrumun. Nah, anak yang bijak yang kalah suara tadi malam, qala awsatum alam aqul lakum laula tusabbihun. Berkata yang paling bijak di antara mereka. Ini jadi panjang jadinya. Apa kata mereka? Alam aqul lakum laula tusabbihun. Bukankah aku bilang tadi malam pas rundingan, kenapa kalian kok enggak bertasbih? Enggak bilang subhanallah kepada Allah ke atas pertanian kita, enggak bilang insya Allah akan kita panen. Kenapa kalian malah berencana tidak ngasih fakir miskin? Akhirnya yang diingatkan sama saudaranya yang paling bijak ini, qalu subhana rabbina inna kunna zalimin. Dengerin, apa kata mereka? Subhana rabbina, maha suci Rabb kita, inna kunna zalimin, kita nih zalim, sengaja menghalangi orang miskin biar nggak masuk ke pertanian kita, biar nggak dapat, biar nggak nampak, zalim kita tuh kan. Bagus kan? Keluarga ini bapak yang baik nih, sempat didik anaknya tahu dosa. Fa'aqbala ba'dhum 'ala ba'dhi yatalawamun. Akhirnya ada depan mereka yatalawamun, saling mencela. Kamu sih tadi malam usul nggak ngasih orang miskin, sekarang kita kena malapetaka. Lah kamu ikut-ikutan aja. Bodoh banget. Akhirnya qalu ya wailana inna kunna taghin. Aduhai, kita ini sudah melampaui batas, kena musibah. 3 kata kita ambil, nggak usah banyak-banyak. Kita ini nggak boleh panen kayaknya nih. Aduh, maha suci Rob kita, zolim kita nih. Aduh, kita nih melampaui batas. Itu kalau ada musibah, setelah bilang innalillahi wa inna ilaihi raji'un, Allah majurni fi musibati wa akhlif li khairin minha, kita yakin dapat. Bahkan mereka menjalankan apa yang memang di zaman Nabi, zamannya beda jauh sebelum Nabi. Udah gitu masih sempat-sempatnya mereka bilang gini, asa rabbuna ayyubdilana khairam minha, ayat 32. Semogalah Tuhan kita mengganti untuk kita yang lebih baik panennya nanti. Inna ila rabbina raghibun. Sungguhnya kita kepada Rabb kita berharap. Udah kayak gitu luluh lantak pertaniannya, masih nggak putus asa. Apa kata Al-Jalalain? Habis itu diganti sama Allah pertanian mereka. Mereka setelah mohon ampun, nanam lagi, panennya lipat ganda, ganti sama kemarin. Jadi kita kena musibah, jangan diputus asa, harap ini, harap ganti, harap pahala, harap ampunan. Saya bukan nggak bilang nggak berobat. Jangan lupa yang ini terakhir. Tadi udahlah istighfar sudah kan, terakhir sedekah. Dawu mardakum bis sadaqah. Obati orang sakit di antara kalian dengan sedekah, kata Nabi. Umar bin Abdul Aziz di zamannya itu pas ada gempa bumi, begini gempa bumi, dia ngirim utusan ke daerah-daerah. Sedekah kalian, istighfar, dicantumkan istighfarnya, doa Nabi Yunus, doa Nabi Adam itu dicantumkan. Jadi kalau ada musibah tadi, obati orang yang sakit diantara kalian dengan sodakoh. Kalau ada 10 juta ke farmasi, apotek, nggak pernah muni apotek, 10 juta ke apotek. Kalau kita paruh untuk orang miskin gimana? Sepakat nggak? Lah itu bunyinya tadi apa? Obati orang sakit diantara kalian dengan sedekah. Gimana? Nggak separuh, 1/3, 3.333.300 dan seterusnya. Kasih fakir miskin. Jangan-jangan pas kita kasih belum apa-apa dicabut Allah. Kita bayangin jual tanah, jual ini, pinjam sana, pinjam sini untuk ini. Kenapa kita nggak bayangin sedekah? Apa nggak ada yang ngasih tahu apa? Bukan melarang berobat, sekali lagi 5 kali udah saya bilang, bukan. Tapi ikhtiar kita ada ikhtiar yang vertikal ke sana. Ya semoga khutbah saya ada gunanya.
mengingatkan kita semuanya yang semuanya pastilah ada ujian sakit. Ya, semoga kita diberi ampunan oleh Allah dengan sakit-sakit kita, diberi pahala, bahkan diberi ganti yang lebih baik. Semoga kita juga akhirnya masuk surgalah bareng-bareng. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyinal amin wa ala alihi wassahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ada dua yang akan saya tambahkan, semoga sangat singkat. Yang pertama, kisah pendek. Rasulullah SAW, Ibnu Abbas berkata kepada muridnya Atha bin Abi Rabah, tabi'in, maukah kau tunjukkan wanita ahli surga? Kata Atha, tabi'in, muridnya mau. Itu wanita hitam itu pernah datang kepada Rasulullah SAW, lalu berkata, sungguhnya aku punya penyakit ayan, epilepsi, kejang-kejang ada busanya itu. Kalau kumat tersingkap auratku, karena kayak mancal-mancal sikit. Doakanlah kepada Allah agar Allah menyembuhkan penyakit epilepsiku. Apa kata Nabi? In syi'ti was-sabarti walakil jannah wa in syi'ti da'autullaha an yu'afiyaki. Apa kata wanita? Saya terjemahkan dulu. Kalau Nabi ngasih opsi dua pilihan. Kalau saudari mau, saudari bersabar, saudari akan dapat jannah. Dalam kurung ora sido tak dungakne. Kalau saudari mau, tak dungakne. Semoga Allah mengafiatkan saudari. Asbiru ya Rasulullah. Saya sabar aja ya Rasulullah. Tapi wanita ini pas mau pulang bilang, tapi kan sudah ku bilang tadi ya Rasulullah, kalau kumat tersingkap. Doakan kalau kumat tidak tersingkap. Lalu Nabi mendoakannya. Ini hadis yang sahih Muslim. Dari sini dapat diambil ilmu. Bukan nggak berobat Pak. Wanita ini pasti kepingin sembuh, tapi dari satu sisi dia nggak jadi minta didoakan. Artinya dia serahkan ke Allah. Kalau Allah sembuhkan, ya sembuhlah. Tapi kalau enggak ya sudah. Ini ada fikihnya. Saya nggak mau panjang-panjang. Kalau pakai fikih yang betah, ya udah cari surga aja. Yang nggak betah, cari jalan surga yang lain aja. Nah gitu, karena ada dalilnya. Nah, ada satu hadis lagi Bukhari. Apa kata Nabi? Allah berfirman, apabila aku menguji hambaku dengan membutakan kedua matanya, lalu dia bersabar dengan kebutaannya itu, akan ku ganti, kata Allah, kesabaran gara-gara kebutaan matanya itu dengan jannah. Ya, saya hanya mengatakan mungkin ada di antara kita yang sudah ikhtiar nggak sembuh, nggak usah ngersullah. Mungkin itu jalan ke surga. Sudahlah, orang hidup ini cuma sementara. Semua pernah dulu saya khutbah, matinya kita, mati, tua, muda mati, orang besar mati, orang kecil mati, dokter mati, pasien mati, ustadz mati, santri mati, semua nggak suwe. Itu pernah saya khutbahkan sekali di sini. Banyak yang tegang saya ngomong gitu. Sekarang pun saya bilang lagi, tegang lagi. Coba Jumat depan ada nggak yang hadir? Jangan-jangan ada yang dicabut nih. Kurang satu, kurang dua. Artinya ala sehat mati, sakit mati, ya sudahlah. Walaupun khutbah singkat kami ini mudah-mudahan bisa menjadi peringatan dan pelajaran. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat
al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribum mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Allahumma jannibna munkaratil akhlaqi wal a'mali wal ahwa'i wal adwa Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa sayil asqam Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.